remaja STHMU dosen tetap Universitas AKBP Indonesia Medan, jabatan fungsional sebagai asisten ahli pada program studi pendidikan agama Kristen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas AKBP Indonesia Medan. Dan bidang keilmuan saya adalah tentang ilmu humaniora. Dan ilmu humaniora itu saya kembangkan melalui mata kuliah sosiologi agama dan pembangunan, mata kuliah pendidikan agama, mata kuliah etika, dan juga mata kuliah filsafat dan logika atau logika dan filsafat. Penelitian yang saya kembangkan di dalam pembelajaran ini adalah tentang bagaimana project based learning di dalam mahasiswa pendidikan agama Kristen. Untuk itu, hal yang penting dilihat di sini adalah pembelajaran pendidikan agama Kristen merupakan dasar pembinaan kepada masyarakat dan jemaat dan anak-anak sampai dengan lansia. Dan tujuan utama pembentukan ini adalah bagaimana pembentukan karakter dan nilai etis yang dilihat oleh mahasiswa itu di dalam pengembangan pendidikan agama Kristen. Untuk itu, marilah kita lihat video berikut ini. Selamat sore anak-anak. Sore, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Baiklah, hari ini kita masuk dalam pertemuan ke-13. Dalam pertemuan ke-13 itu kita melihat bagaimana pembelajaran model project based learning dengan kajian etika lingkungan. Di dalam kajian ini kita bisa melihat bagaimana sebenarnya hubungan antara pendidikan agama Kristen itu dengan etika lingkungan. Artinya di sini bagaimana penerapannya di dalam kehidupan seorang guru. Karena kalian nanti kan menjadi guru ya. Guru apa? Guru apa kalian? Pendidikan agama Kristen. Itu memang harus. Untuk menjadi guru pendidikan agama Kristen, kita harus melihat saat ini krisis lingkungan menuntut peran aktif daripada guru-guru. Kalian ini kan generasi milenial atau generasi Z? Z. Karena kalian ini sekarang generasi Z, di dalam generasi Z ini teknologi kan agak kuat untuk kalian fokus. Saya pun mengajar sini nggak ada yang buka HP kan? Itulah kelebihannya menjadi seorang guru. Nggak ada yang melihat kan? Menjadi mahasiswa pendidikan agama Kristen Universitas AKBP Indonesia memang harus begitu. Ya. Jadi dalam hal ini bagaimana sebenarnya pendekatan project based learning ini berbasis etika lingkungan ini diterapkan. Kita diajak bagaimana mengkaji nilai-nilai iman Kristen dan menerapkannya dalam penerapan atau dalam implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti di Indonesia misalnya. Di Indonesia ini sebenarnya tidak ada sampah. Tidak ada. Paham nggak? Ada nggak sampah di Indonesia? Ada banyak. Banyak. Dari mana kamu lihat sampah dari Indonesia? Di belakang itu siapa yang membawa sampah itu? Siapa? Unit. Siapa? Berni ke pasangan. Kanan. Iya. Itu buktinya itu sampah di Indonesia bukan karena Indonesia, tetapi karena dibawa oleh pegawai, mahasiswa, semua yang ada
sama titik buang sampah. Jadi bagaimana etika kita? Sebenarnya ini nggak boleh dibuang ini di sini, harus dibawa ini ke rumah masing-masing. Sebagai contoh seorang guru agama Kristen, kalian menjadi contoh. Contohnya dalam arti kalian dari sini menjadi evangelis atau kalian menjadi seorang ulama lah kalian di Indonesia ini dari 11 fakultas. Istilah bahasa Bataknya kalian menjadi simpuan. Kalian majelis di tempat ini untuk menunjukkan kepada fakultas lain bahwa kita harus menjaga sebagai generasi mahasiswa generasi Z ini tidak seperti orang pikirkan itu pemalas dan juga hanya memikirkan teknologi semata. Tetapi dalam etika sehari-hari kita juga harus menerapkannya benar-benar seperti ini. Kalian bawa sampah di sini, bawa kalian ke sana negara, jangan diletakkan di sini. Ya, kalian itu sampah di mana-mana, banyak di situ bukan karena manusia ini banyak, tetapi karena dibawa ke Indonesia. Kalau memang soal daun-daunan itu, ya itu busuk, tapi ini nggak busuk. Ada beberapa tahun. Untuk itu apa yang harus kita perhatikan sebagai seorang mahasiswa pendidikan agama Kristen? Apa yang perlu kita perhatikan di dalam persoalan ini tadi? Persoalan proyek besar ini tentang etika lingkungan ini. Bagaimana orientasinya, identifikasinya ini? Mahasiswa harus mengamati di sini, mengidentifikasi persoalan lingkungan di kampus ini. Karena nggak ada lihat itu. Jadi sebagai mahasiswa perlu juga menjadi ini seperti. Maksudnya jauh ke desa, harus ke sekolah. Ini saja yang ada di lingkungan. Tanyain sama sesama mahasiswa. Jadi apa bisa bertanya kepada mahasiswa yang lain, kenapa kalian harus bawa sampah di sini? Seperti itu sendiri, kalau ibu nanti pergi ke satu tempat, misalnya ibu berita sama si ibu makan dari sini pakai plastik, ibu kembalikan itu, ibu harus mampu. Ibu kembalikan sampai itu nggak bisa masuk. Ibu kembalikan ke Medan, karena ibu membawa sampai ke Medan harus kembali kepada tempat. Artinya, bagaimana mengintegrasikan kita sebagai seorang yang sudah memiliki iman. Memang dari sudut implementasinya, seorang yang beriman itu harus menunjukkan cinta kasih, keadilan, kejujuran seperti yang disebutkan oleh Max Weber. Max Weber itu konsepnya Protestanisme. Di dalam konsep Protestanisme Max Weber, di situ terlihat bahwa seorang Kristen harus bertanggung jawab, memiliki etika kinerja. Etika kinerja itu adalah kejujuran harus ada di dalam. Kejujuran. Siapa di antara kalian yang pernah tidak jujur? Semua orang pasti lah, semua. Tidak jujuranmu apa? Menyontek. Jujur ketidakjujuranmu apa? Jujur apa? Jadi orang tua kemarin. Umur berapa itu nggak tahu kita ya, karena kita anggap itu harta kita juga kan, sehingga tapi kau kasih tahu juga sama mama kan? Tahu. Tapi di sini nggak terjadi begitu kan? Kamu pernah melakukan seperti kamu jujur supaya terbuang penyakit. Terbuang penyakit. Iya, itu ada sesuatu sesuatu di dalam diri kita. Andaikan terjadi sesuatu kedongkolan di dalam diri kita, maka kalau terjadi luka batin, kalau terjadi luka batin di dalam diri kita, misalnya seperti ini, kamu kan
kamu kan boleh pikiran seperti ini. Kenapa tidak terjadi untuk melakukan kebersihan tadi itu? Ini misalnya, ada waktu bersama si A kamu, sini terluka hatimu, sini terluka lagi, terluka, jumpa lagi dengan si Jo, jumpa dengan si Wendy, siapa lagi namanya? Si Kevin, jumpa, macam akhirnya sedikit saja ini yang penuh dengan keselamatan. Sedikit. Kamu harus mengutak ini supaya jangan kamu ngapain aku ngurus-ngurus sampah di kampus ini, nggak urusanku itu. Karena ini tadi, ini luka-luka ini mempengaruhi terhadap karaktermu, terhadap kinerja. Ngapain aku capek kali? Kan ada cleaning service membuangnya itu nanti. Itu karena ini luka-luka batin. Andai kan pernah disakiti oleh mama, bapak, abang, adik, siapa ini? Sedikit saja ini, yang sembuh mempengaruhi terhadap semua karakter, sehingga di dalam melakukan diskusi kelompok, project dalam diskusi kelompok ada kelompok begini, kamu diam. Orang bersibuk begini, kamu diam. Aku bisa kerjain sendiri kok. Sehingga project based learning ini seperti yang dibuat ini, inilah kita andaikan ini project based learning tentang etika lingkungan. Andaikan ini, tapi kadang-kadang orang kan dia nggak usah aku ikut, cukup aku ngasih uang katanya. Apa hubungannya sampai yang ada di kampus dengan pembelajaran model project bahasa learning? Iya. Itu seperti yang Ibu bilang tadi, jika kita menjadi seorang orang Kristen, maka kita harus menunjukkan tanggung jawab. Di dalam ini, Ibu nggak usah pilih siapa. Ini ada tanggung jawab. Tanggung jawab mengelola diri kita duluan. Tanggung jawab kita itu untuk tidak membuang sampah sembarangan supaya lingkungan kita bersih. Tanggung jawab kita untuk membuang sampah-sampah yang sakit hati ini dari diri kita, bukan tanggung jawab orang lain. Andaikan itu dirimu. Itu kata-kata orang yang sakit itu adalah sampah yang membuat kamu luka. Sampah-sampah plastik yang kayak gini kau buang di sana, itu juga adalah membuat penyakit bagi orang lain. Dan sampah ini menjadi luka bagi dirimu. Kata-kata orang itu sampah yang tidak ada. Anggap itu sampah. Terus, kalau kau anggap itu sampah, maka ada diri empati. Empati itu artinya berbeda dengan simpati. Paham? Empati dengan simpati. Empati itu tanpa harus disuruh dia melakukan. Simpati itu karena ada dari grup itu untuk melakukan pelaksanaan sosial misalnya. Kalau dia misalnya kamu pernah melakukan sosial membuka uang, karena kamu mau membuka uang karena empati atau simpati. Nah, kamu pernah melakukan karena empati atau simpati. Siapa di antara kalian pernah melihat orang tua atau anak-anak atau ibu-ibu atau bapak melihat capek dia? Bapak-bapak ini capek sehingga kalian memberikan uang. Nah, sehingga Terus Ibu, iya. tadi kan dikatakan proyek masih learning. Jadi apa hubungannya prodi pendidikan agama Kristen itu untuk pelingkungan sampah itu? Iya. Terima kasih. Itu pertanyaan yang sangat luar biasa. Pertanyaan luar biasa. Bagaimana sebenarnya pelaksanaan program pendidikan agama Kristen? Ketika Ibu membuat judul ini dan Ibu paparkan ini di tengah-tengah para penguji di Indonesia ini,
langsung datang para penguji atau reviewer ini sangat bagus, ini suatu tema yang sangat bagus. Karena dia ini salah satu mereka yang misalkan kita nggak enak untuk mengatakan IKT dengan sampah. Jadi mungkin suatu waktu akan kita buat model pembelajaran tentang bagaimana pengelolaan sampah di tengah-tengah mahasiswa. Kenapa ibu sebutkan harus pendidikan anak Kristen? Itu tadi pengaruhnya terhadap kalianlah menjadi majelis di kampus ini. Kalian harus pertama menunjukkan bahwa kinerja etika lingkungan itu harus dari diri. Bukan karena simpati, tetapi karena empati. Kalau simpati karena kegotong royongan kan, gotong royong kita mengumpulkan sampah, lalu kita ikut. Ini empati otomatis harus diambil. Buang sampahnya atau ya lanjut. Bagaimana ada sebulan ini dalam penerapan dalam lingkungan untuk pendidikan agama Kristen? Terima kasih. Ini ada ibu buat ini bank sampah kampus supaya kampus kita hijau kan? Berarti di sini masih terbentuk ya yang disebut dengan kampus hijau, green hijau, go green. Bagaimana mengedukasi dari sama seperti yang ibu bilang ini harus kita memang sosialisasikan gaya hidup ramah lingkungan. Artinya bagaimana gaya hidup ramah lingkungan itu harus terbentuk melalui pribadi kita. Pribadi kita sama seperti yang ibu bilang tadi itu. Pribadi kita duluan untuk menghindari sampah-sampah kata orang yang tidak baik. Kata-kata orang itu adalah sama seperti kita makan seperti ini, dibuang. Gak harus buang, jangan simpan. Anggap itu kata orang itu sampah. Jangan simpan. Tapi ditempatkan pada tempat yang lain, bukan di sini, bukan di hati ini tempatnya. Sampai itu juga bukan di dalam rumahmu, sama seperti ada mahasiswa pernah ikut lihat di dalam medsos, maka dia di situ sampahnya, minum dia di situ sampahnya. Baru setelah 1 tahun dilihat ibu kosnya, setelah sumbat kamar mandinya, baru dibuka kamarnya. Ternyata sudah bau, udah berpula kamar. Jangan simpan sampah, sama seperti ini. Seperti aku ikut mengatakan apa diberikan orang kepada dirimu, jangan simpan. Singkirkan ini sama seperti menyingkirkan sampah ini dari dalam dirimu. Tapi jangan asal buang begitu. Sakit hati ini jangan asal buang kepada orang lain. Karena nggak semua orang lain bisa menjadi tempat curhat. Sama seperti ini kan, kau pun ini bisa. Ada yang ke tempat sampah kita. Tidak sembarang, kalau sembarang nanti diri orang kita sama seperti itu juga sampah kalau kebatin dalam diri kita itu. Kalau kamu misalnya kamu letak nasi, padahal dia nggak cocok, dia juga persoalannya nggak bisa diselesaikan. Cuma kamu sama dia nggak ditanggapi, malahan disebarkan yang lain. Untuk memberikan uang bisa berkurang, tetapi memberikan kata-kata bertambah. Memberikan uang berkurang, tapi memberikan kata-kata menyimpangkan kepada orang. Bertambah itu kita kasih kata 3, kita menjadi 33. Makanya jangan kasih kata sama orang, tapi kasih uang aja. Kasih uang aja. Sebelum lagi itu janganlah pakai kayak sekarang lah. Makan sekarang lapar. Oleh karena itu di dalam hal ini seperti ini tadi, bagaimana sebetulnya ini mengurangi sampah. Dalam mengurangi sampah ini kita harus melakukan kampanye pengurangan sampah plastik. Tapi ini tidak bisa kita lakukan di tempat kita ini. Harus menjadi kebijakan regulasi yang ada di pemerintahan. Oleh karena itu kalau kita perhatikan tadi apa dampak daripada dan hasil daripada soal proyek Bersih ini,
adalah bagaimana kita meningkatkan kesadaran ekologi. Kesadaran ekologi daripada mahasiswa dan juga bagaimana membentuk karakter Kristen seperti yang tadi pertanyaan. Bagaimana membentuk karakter Kristen yang peduli dan bertanggung jawab di dalam Go Green, di dalam penghijauan, di dalam lingkungan. Kita harus mulai dari diri kita. Jangan kalian sebutkan kalian itu orang yang beriman, padahal untuk sama saja tidak bisa kalian selamatkan. Sama aja kalian menyimpan seperti ini. Akhirnya saling dendam akhirnya di sini menghina orang-orang yang terbiasa menghina dan mendendam karena sudah full itu sampah, buang dalam arti tempat sesuai tempatnya. Siapa tempat sampah kita? Tahu nggak kamu siapa tempat sampah kita? Sampah hati kita itu siapa? Tuhan Yesus. Gak ada di dunia ini. Kalau kau bilang sama ini, ngapain kau suka sama aku? Dia banyak persoalanku, kau tambah lagi persoalanku. Jangan baik persoalanku. Itu karena kita tempat menyampaikan sakit hati. Orang yang sudah menyampaikan ini, apapun yang dilakukan orang terhadap dia nggak mau mengembalikan. Kalau ada kata-kata orang yang tidak baik terhadapmu, jangan ulangi kata itu kepada yang baik. Berarti bertambah-tambahlah kata yang keluar dari mulut orang. Kurangi kata-kata itu supaya jangan senang si iblis mempertahankan itu. Kalau ada kata-kata menghina orang, jangan ulangi. Lebih bagus kata cinta kau bilang sama orang, dia mencintai aku, sehingga kata-kata cintanya disampaikan semakin gitu. Jangan kata-kata yang tidak baik itu. Jangan ulangi kata-kata yang tidak baik. Dengan demikian, bagaimana menjadi generasi yang beriman, berilmu, hubungannya tadi ya dengan pendidikan agama Kristen dan berkarya untuk berkelanjutan di dalam Kolose 1 ayat 16. Bisa buka dulu. Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat 16 dibuka dulu. Kolose 1 ayat 16, Bro. Kolose 1 ayat 16 Sudah, Bro. sudah. Kolose 1 ayat 16, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Baik. Tadi kembali kepada kita soal sampah dan luka-luka batin itu. Karena Tuhan yang menciptakan kita, jangan ceritakan luka batinmu kepada manusia. Jangan ceritakan, karena kamu akan menambahkan luka batinmu bertambah-tambah besar. Bertambah dari yang kecil ini, bertambah sini, bertambah lagi sini, makin besar. Akhirnya kamu bunuh diri. Iya. Bagaimana implementasi project based learning dalam bentuk pendidikan PAP dengan etika pendidikan? Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Dalam hubungannya ini, kita bisa melihat. Di situ kita bisa melihat implementasinya peran mahasiswa itu. Bagaimana peran mahasiswa harus berkolaborasi. Jadi tidak bisa satu mahasiswa saja. Harus bersama antara dosen, mahasiswa A, prodi B, atau fakultas A, fakultas B. Implementasinya untuk melaksanakan itu tidak boleh sporadis. Sporadis artinya pribadi-pribadi. Harus dalam istilah project. Harus dalam kelompok implementasi. Oleh karena itu, makna bagi kita di sini harus terjadi etika lingkungan yang mendukung. Bagaimana kita kan unggul. Universitas HKBP Lombok ini kan unggul. Enggak kalian itu. Dan pendidikan agama Kristen juga unggul kan? Itu menunjukkan, keunggulan itu menunjukkan
bahwa kita sudah memang oke menjalankan. Terkadang yang sama bukan diambil hingga terjadi bilang ada menumpuk bisa. Untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan daripada apa itu proyek bus learning itu harus dilihat bagaimana pendidikan agama Kristen itu harus ada di dalam FPS. Jadi mereka sudah buat di dalam FPS bagaimana mendidik. Tak paham maksimal undang oleh karena itu untuk go green SDGs ini maksudnya SDGs ini ada SDGs ini Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals. Meski itu di sini harus kita melihat bagaimana sebenarnya kualitas diri kita menjadi seorang yang maju. Kemajuan kita terlihat daripada karakter kita. Untuk itu bagaimana moto yang harus kita lihat di dalam proyek bus learning ini, iman yang hidup mewujudkan dalam tindakan nyata untuk menjaga ciptaan. Di sini kita bisa melihat ciptaan itu dengan nyata. Ini membuat krisis lingkungan, global seperti perubahan iklim, deforestasi, pencemaran, hilangnya keanekaragaman. Rumah siapa yang pernah terjadi banjir bandang? Daerah ini ada Lintopan. Kamu di mana rumah? Karena itu banjir rob itu lah. Banjir rob itu bulan 4 ya? Atau bulan berapa ya? Itu dari apa? Kamu di mana? Di Beranda, Bu. Di Beranda berarti pantai juga? Iya, Bu. Pantai, iya banjir rob. Tapi ini berbeda. Itu banjir rob itu dari laut. Ini banjir bandang ini dari apa? Dari gunung. Dari gunung itu karena terjadinya tadi bulan buta. Sama seperti kepala orang sampai kepala orang begini, di sini otak di sini apa? Enggak bikin kepala laki-laki. Jangan kepala perempuan. Benar nggak kayak gitu? Pernah. Ada orang kayak gitu kan? Di sini botak. Ada nggak di sini kita kayak gitu sini? Sini botak. Sini botak baru sini rambut. Itu dalam hidup kehidupan dia. Itu banjir bandang kan? Sendiri masukkan air. Licin juga. Kalau kamu kayak gitu nanti Jo ya. Lihat sekali rasa sakit hatimu terhadap orang lain. Misalnya terhadap demi mana tahu ada hatimu pernah sama dia, hilangkan. Karena kamu ditolak, hilangkan. Jadi jangan bawa nanti licin. Untuk itu bagaimana kita melihat landasan teologi secara Kristen tentang etika lingkungan ini. Etika lingkungan ini kita bisa melihat berangkat pada keyakinan bahwa alam adalah ciptaan Tuhan yang memiliki nilai karakteristik seperti dalam Kejadian 1 ayat 26. Siapa yang bisa membaca Kejadian, coba Kejadian 1 ayat 26. Baca Kejadian 1 ayat 26. Coba baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi serta atas segala binatang melata di bumi. Baik, terima kasih. Di sini bisa melihat bagaimana manusia diberi mandat untuk menguasai. Artinya diberi mandat menguasai, manusia itu harus betul-betul memahami bahwa manusia adalah ciptaan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah dikuasai oleh Tuhan. Hanya manusia diberikan
untuk memilihat. Dengan demikian, terima kasih bagi anak-anak semuanya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Minggu depan kita lanjutkan lagi dengan metode yang lain. Bagaimana sebenarnya pendidikan agama Kristen itu secara sosiologis. Selamat sore anak-anak. Sore Bu. Demikianlah pembelajaran kita hari ini dengan judul pembelajaran model project based learning dengan kajian etika lingkungan di kalangan mahasiswa Universitas HKBP Nomensen Medan. Tujuan utama kita dalam hal ini adalah melihat fondasi dari sesuatu pengkajian tentang nilai-nilai kehidupan para mahasiswa secara etis dan secara moral serta ramah lingkungan terhadap alam. Dan pembelajaran pendidikan agama Kristen merupakan dasar pembinaan kepada masyarakat dan jemaat. Dan harapan kita dari tema ini mendapatkan inovasi pembinaan kepada masyarakat dan perkembangannya di dalam gerakan globalisasi. Terima kasih.